Iya, iya. dilaksanakan itu bagaimana atau Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Solusi yang pertama adalah ibu buat wasiat. Ngomong aja ke anak-anak, kalau misalnya tidak terlaksana umroh karena mama meninggal dunia, tolong nanti mama diumrohkan ya pakai dana ini. Karena ini pesan dari anak ibu tadi, agar dipakai untuk mami umroh. Jadi ibu buat wasiat aja, ngomong aja kan anak. Pokoknya nanti kalau sekiranya mami nggak jadi umroh dengan uang ini, karena mami meninggal dunia misalnya, tolong mami nanti diumrohkan. Ya siapa nyuruh siapa terserah, atau anaknya berangkat juga nggak ada masalah. Satu dulu. Yang kedua, sependek yang saya ketahui sih Bu, uang yang diniatkan untuk umroh atau haji atau ibadah seperti itu jangan dipakai yang lain. Jadi jangan dipakai untuk bisnis, jangan dipakai untuk apa, jangan. Karena pengalamannya sudah sih bangkrut biasanya. Jadi mending ya udah, karena itu niatan untuk umroh, udah jangan dirubah. Kecuali ada kondisi darurat. Darurat itu maaf ya. Misalnya ini sudah dikeluarkan uang ini kan, kalau tidak misalnya apa meninggal atau sakitnya tambah parah atau di drop out dari sekolah misalnya, itu namanya terpaksa. Kalau terpaksa tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya tidak dalam kondisi terpaksa, uang yang ditabung untuk ibadah kayak haji atau umroh itu jangan dipakai kecuali untuk itu. Maaf, yang saya tahu pengalaman yang sudah itu bangkrut. Contoh gini misalnya, ada orang nabung haji, di tengah-tengah nabung itu dia, ini zaman dulu ya, ketika haji bisa daftar tahun itu, berangkat tahun itu juga. Saat itu yang bersangkutan itu ketergiur temennya untuk investasi usaha tertentu. Ya dipakailah uang itu, di kalkulasi dia pakai matematika dia, nanti kan kalau dapat untung kan bisa buat daftar haji juga. Ternyata bangkrut. Dan itu nggak cuma 1-2 yang cerita begitu, banyak. Makanya kalau bisa, kecuali darurat ya, kalau darurat beda bab, misalnya siapa sakit atau butuh pembayar uang sekolah, kalau nggak nanti bisa di drop out sekolahnya, itu beda bab. Itu namanya kondisi darurat. Tapi kalau tidak darurat, sebaiknya jangan dipakai kecuali untuk itu. Solusinya wasiat itu. Jadi jangan dirubah Bu, niat anak ibu itu untuk ibu berumroh. Nah, mengenai belum dapat izin dari suami dan lain-lain, ya negosiasi sama Allah aja lah. Mohon sama Allah, mudah-mudahan digerakkan hati suami untuk mengizinkan ibu berumroh dan yang lain-lain. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Bu Irma. Kalau anak usia 12 Ini tahun, warna gengnya ya. kalau anak umur 12 tahun Pak Ustaz, Mm-hmm. sudah akil balik, tapi naluri ke anak-anakannya itu masih mendominasi, kayak misalnya udah tahu ini salah nih, kayak buka aurat gitu kan, tapi dia tuh kayak lebih ke pergaulan sama temen-temen, jadi dia tetap gitu kayak foto-foto selfie gitu. Itu dia ada dosanya nggak Ustaz? Kalau yang ibunya ada dosa apa enggak gitu ya? Udah berusaha gitu tapi anaknya jadi bikin akun lain gitu. Ya. Orang tua itu tidak wajib berhasil, tapi paling tidak berusaha. Kalau memang ibu sudah berusaha tapi masih sering kecolongan atau sering tidak bisa menahan dan bla 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 bla, maka insya Allah sih orang tua nggak dapat dosanya. Saya teringat perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bilang gini, ini kata Imam Nawawi, setiap kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat bagiannya. Tapi kalau keburukan anak itu tidak otomatis orang tua dapat. Kenapa? Kata beliau, alasannya ini kata beliau, karena setiap orang tua pasti meniatkan anaknya jadi baik. Dan itu kena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim,
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ibu kan pasti niatnya anaknya jadi anak baik kan? Bahwa ibu udah berusaha mengingatkan, menasihati, mendoakan dan seterusnya. Paling enggak ibu sudah berusaha sehingga insya Allah ibu nggak akan dapat dosanya. Dan ingat rumusnya ya, terutama kalau berkaitan dengan anak terutama. Kita sebagai orang tua boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Ya. Jadi doakan terus saja, doakan terus saja. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia dapat dosanya nggak Ustaz? Secara umum karena itu perbuatan dia, ya dia pasti dapat dosa kalau dia udah balik ya. Kalau dia udah balik. Apalagi dia sudah ingatkan dan nasihati. Ya dia berdosa dengan tapi dia anak kita sholat ngaji ya dapat pahala nanti ditimbang di akhirat. Iya kan? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti semua butuh proses. Semua butuh proses karena secara umum manusia itu pasti berproses. Ya. Saya kira anak-anak banget Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau ke mall tuh masih yang kayak bocil-bocil anak SD padahal udah SMP. ya berproses saja, berproses. Disabari ya. Sebagaimana dulu kita pengen dimengerti, maka anak-anak kita pun juga pengen dimengerti ya. Nah, sebagaimana dulu proses kita pengen dihargai, maka mereka pun juga harus kita hargai. Saya kira itu. Satu lagi. Nggih, monggo. Kalau seorang wanita memblokir nomor mantan suami, dikarenakan kalau ada komunikasi jadi banyak mendorotnya gitu. Apakah berdosa? Tidak berdosa kalau niatnya itu. Jadi pertimbangannya bukan karena mutus silaturahim, tapi karena menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau itu masih terhubung. Makanya saya sering bilang kan di sini ya, dalam Islam itu ada namanya menghajar. Menghajar itu menghindari seseorang karena kalau kita ketemu ada potensi dosa gitu ya, atau potensi sakit hati atau makan hati, makan ampela terserah lah. Nah, terus tapi saya sering bilang kalau ketika memblok seseorang tadi itu atau menghindari seseorang itu, usahakan jangan niat memutus. Tapi dalam hati semata-mata meniatkan menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Atau kalau kita masih terus terhubung. Gitu aja sih. Wallahu a'lam. Kalau ada anak di antara mereka, terus jadinya karena diblokir itu si mantan suami terhalang untuk tahu perkembangan anak itu, bagaimana? Tapi bisa pakai cara lain sih, misalnya si suami itu minta tolong sama keluarganya untuk. Ya sudah itu caranya. Berarti, ya tinggal dia punya kemauan apa enggak. Kalau dia bapak yang peduli pasti dia akan cari tahu perkembangan anaknya kan. Ya saya kira itu. Allah a'lam. Iya sami. Iya. Iya kalau dia bapak yang peduli pasti dia akan cari jalan kan untuk mencari tahu tentang perkembangan anaknya kan. Kecuali dia bapak yang tidak bertanggung jawab ya beda bab. Nggih, monggo Bu Dinar. Kalau lagi salat subuh itu kalau berbeda kan pakai kurut itu Pak. Nggih. Kan ada jedanya itu. Itu ada bacaannya atau gimana Pak? Saya semua tidak. Ya, jedanya itu pada kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa, itu pujian kepada Allah. Makanya dijeda, makanya diam. Nah, dia maksudnya imam baca sendiri karena itu bukan doa. Yang dikeraskan itu semua doa. Allahumma hadina fiman hadait wa'afina fiman, itu doa semua, makanya dikeraskan karena makmum sunnah mengaminkan. Kalau fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu sudah pujian kepada Allah. Berarti kita diem aja memang. Kalau ibu hafal ibu baca juga sih. Doa sendiri bisa Pak. Boleh, tidak ada masalah, yang penting doanya sama Allah nggih. Terus atau ibu puji Allah juga. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalau ibu Dinar enggak hafal ya udah diam aja atau doa yang lain. Ya, atau baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh juga, ada masalah. Iya. Iya. Dan dia baca doa sendiri. Boleh enggak apa-apa. Diem lebih apa ini ya? Harus baca apa gitu. Itu kalau aslinya baca fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Fa innahu la yadhillu ma walad. Apa? Ada. Kalau ibu enggak hafal, ibu baca doa yang lain boleh atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya itu.
Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi gini, kalau kita dari sholat fardu ke sholat sunnah atau sholat sunnah ke sholat fardu, itu dianjurkan memang untuk pindah tempat kecuali imam. Ya sunnah, ya pindah tempat, tapi nggak harus. Kalau bahasanya Nabi itu gini, jangan seperti onta yang makan di situ, tidur di situ, nelek di situ, semuanya di situ. Bahwa ya dibagi-bagi, cahayanya itu dibagi-bagi ke seluruh tempat yang ada itu. Tapi kalau dari sunnah ke sunnah, fardu ke fardu, tidak ada kesunahan untuk pindah. Contoh terawih, kalau pindah-pindah geser terus nanti. Iya keluar lama-lama. Jadi sudah terawih satu tempat karena sunnah, dari sunnah ke sunnah. Itu pun kalau mungkin pindah ya. Kalau nggak mungkin pindah ya sudah tetap satu tempat aja nggak ada masalah. Nah, misalnya terawih udah penuh nggak bisa pindah ya udah isya terawih nyambung situ aja nggak bisa pindah-pindah. Okay. Iya tergantung kondisi betul, tidak salah. Ada lagi yang lain? Ya monggo Bu Desi. Kalau anak-anak kan sholat subuh itu paling susah ya Ustaz. Iya Bu. Kita banguninnya sambil marah-marah. Kayak Oh, iya. maksa gitu banguninnya. Iya. Yang paling susah itu sholat subuh. Jadi nah, selimutnya. Ada seorang ulama yang mengatakan begini. Kalau suatu saat AC di kamar anak Anda terbakar, apa yang Anda lakukan? Saya bangunkan anak saya. Kalau dia nggak mau bangun, saya paksa bangun katanya. Nah itu AC dunia terbakar, apalagi kalau api neraka katanya. Nah, maka sholat itu sama dengan Anda kalau tidak bangunkan anak Anda sama dengan Anda biarkan anak Anda terbakar oleh api neraka. Maka bangunkan. Ya tentu semua berproses ya. Kalau ibu marah tidak ada masalah. Kan marah yang mendidik tuh. Ya, bukan marah menumpahkan kekesalan tapi marah yang mendidik. Anak udah balik kapan? Kenapa? Gitu anak udah balik udah dewasa. Iya, memang justru karena mereka balik selalu kita ingatkan untuk sholat itu. Ya. Jadi silakan bagaimana caranya, pokoknya harus sholat. Bu, ya apa caranya? Bu kudu sholat. Bu, ya apa caranya? Kenapa? Iya. Nggak apa-apa biar. Kenapa? Iya udah mesti udah matahari dulu. Tapi tetap harus sholat, walaupun dia terlambat. Suruh tobat. Nah, ini waktu udah habis nih. Tobat, sholat cepet. Gitu aja sih. Iya. Ya penting sholat. Walaupun cepet, yang penting sholat. Nanti berproses ya. Iya. Nanti akan ada masa kok di mana mereka itu ngerti bahwa kebutuhan spiritualitas itu termasuk kebutuhan pokok yang mesti dia penuhi. Iya, sebagaimana dulu kita belum sadar kan, sekarang kita kan ada. Tapi tugas kita adalah ya tadi itu ya, sholat semuanya. Makanya kan memerintahkan keluarga kita sholat itu perintah Allah, wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu sholat dan sawabuarlah. Harus ekstra sawabuar. Gak boleh gak sabar, harus sawabuar. Saya kira itu Bu, cukup dulu ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.